Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denis Permana dari kelas 12 3. Kali ini saya akan membahas soal-soal terkait tugas daripada bagian dari remedial UH2 kimia. Oke, untuk nomor satu, dari berikan dua data, itu ada reaksi Ni dan juga Pb. Yang dimana kita dalam soal diminta untuk menentukan potensial sel volta yang terdiri dari elektroda Ni dan juga Pb. Oke, mungkin kita langsung aja untuk menentukan E0 sel volta, kita bisa menentukan dari mengurangi atau menselisihkan antara volta yang besar dikurang dengan volta yang kecil. Artinya, yang dimana yang terbesar di sini adalah min 0,13 volt, kita kurang dengan yang terkecil, yang dimana E0 yang kecil adalah min 0,25. Yang dimana hasilnya adalah positif 1,2 volt. Yang dimana hasil 1,2 volt ini merupakan reaksi yang spontan karena reaksi ini bersifat positif. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pada elektrolisis lelehan MgCl2, pada katoda dan anoda dibebaskan adalah, nah ini adalah kita harus menentukan dari produk masing-masing dari katoda dan juga anodanya. Nah, kita bisa langsung aja menentukan katode dan anoda dari lelehan MgCl2, yang dimana kita bisa menentukan itu dalam katoda, ia itu adalah Mg2 plus ditambah dengan dua elektron yang menghasilkan Mg solid. Sementara di anoda itu adalah 2 Cl min, 2 Cl min itu dia menghasilkan eh, Cl2 dan juga 2 elektron. Nah, kita bisa melihat dari produk yang dihasilkan dari kedua reaksi ini, yaitu menghasilkan Mg dan juga Cl2. Yang dimana dari jawaban dari pernyataan nomor 2 adalah Mg dan juga Cl2. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ke dalam sel elektrolisis berisi AgNO3 dialirkan arus listrik sebesar 19,3 ampere. Masa yang bereaksi selama 1000 detik. Masa logam perak air Ag108 yang mengendap pada katoda adalah, nah ini kita bisa menggunakan rumus hukum Faraday pertama, yang dimana rumusnya itu adalah eh, M sama dengan T dikali I dikali E 96.600. 96.500. Yang dimana kita tahu begitu ya, waktunya itu adalah 1000 dan arus yang dihasilkan itu adalah 19,3 ampere. Dan untuk E ini adalah perbandingan dari AR dibagi dengan jumlah biloks. Nah, karena kebetulan Ag itu adalah memiliki jumlah biloks 1, maka E-nya itu adalah 108 per 1, yang dimana tetap 108 dibagi dengan 96.500. Oke, kita bakal mendapatkan hasil itu 21,6 gram. 21,6 21,6 gram. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektroda inert dihasilkan 224 ml gas STP.
Di anoda, masa endapan yang dapat di katoda adalah dengan ARCU itu adalah 63,5. Nah, untuk ini kita harus menentukan reaksi di katoda dan juga anodanya, teman-teman. Nah, kita mungkin membuat reaksi di katoda dan anodanya terlebih dahulu, yang dimana untuk katoda itu dia ada Cu2+, 2E, dan juga Cu. Sementara di anoda, nah untuk anoda kita menggunakan eh, reaksi dengan O-nya karena ini adalah SO4. SO4 yang bereaksi adalah O-nya, maka kita untuk anodanya kita menghasilkan reaksi 2H2O. 2H2O itu dia akan menghasilkan 4H plus O2 dan juga 4 elektron. Nah, di mana kita perlu mensetarakan jumlah elektron ini, yang di mana kita perlu mengkali 2, yang di mana hasilnya itu adalah 2Cu ditambah 4 elektron, 2Cu di bawahnya tetap sekali satu, yang di mana tetap 2H2O menjadi 4H plus O2 dan 4E. Nah, di mana kita 4E-nya nih kita bisa coret. Nah, kita bisa mendapatkan ini, kita dapat mendapatkan perbandingan stokiometri dengan perbandingan koefisien dari reaksi. Yang dimana kita untuk menentukan masa endapan di katodanya, kita perlu menentukan mol mol CO-nya terlebih dahulu untuk sampai mencapai massa CO-nya. Nah, kita kan tahu kan di sini di soal itu dia 22,4 mililiter. Sorry, 224 mililiter gas STP. Nah, maka untuk mendapatkan mol O2-nya kita bisa menggunakan rumus mungkin saya bisa hapus karena keterbatasan eh, daerah ya. Itu mol O2 volume dibagi 22,4. Nah, di mana volume ini kita didapatkan dengan 224 mililiter. Nah, 224 mililiter kita jadikan dengan liter, kita main dengan perbandingan saja. 224 dikali 10 min 3 karena kita ingin menjadikan liter, 22,4. Maka hasil dari mol O2-nya itu adalah 0,01 0,1 mol. Nah, tadi mol Cu kita kan tahu nih perbandingan di mol O2 dan juga Cu tadi ya. Nah, karena mol O2 itu hanya satu koefisiennya dan juga kita ingin mencari Cu-nya. Sementara Cu itu tadi adalah koefisiennya itu 2. Maka untuk mencari mol Cu itu kita tinggal kali 2 aja. Berarti 0,01 dikali 2. Berarti mol yang kita dapat adalah 0,2. Oke. Oke, kita bisa lanjut ke nomor 5. Ke dalam 1 liter larutan AgNO3, larutan CuSO4 yang disusun seri dialirkan arus yang sama dalam waktu yang bersamaan. Jika pada larutan CuSO4 diendapkan 12,7 gram endapan logam tembaga, tentukan massa perak yang diendapkan pada larutan AgNO3 dengan AR Cu63,5 dan juga AR Ag 108. Nah, kita kan tahu ya, kita bisa menggunakan rumus ini tuh untuk menjawab soal ini kita dapat menggunakan rumus hukum Faraday 2. Nah, dengan perbandingan massa dan juga dari masing-masing dari kedua eh, unsur ini, yang dimana kita bisa mencari W WCU ini adalah massa Cu dan juga massa Ag sama dengan eh, elektron Cu per EAg.
Oh, mungkin saya akan tulis di bawahnya saja ya biar kelihatan. Nah, tadi di soal kita kan tahu ya, eh, logam tembaga itu kita mendapatkan hasil 12,7 gram dan Ag-nya itu adalah yang ditanya, teman. Oke, di sini ada 63,5, 63,5, sorry, 63,5 per 108. Oke, saya bakal turun ke bawah biar biar oke. Nah, di sini kita ingin mencari WAG-nya. Nah, sementara kita baru tahu mol atau E di sini. Nah, E ini adalah atom relatif dibagi dengan jumlah biloksnya. Nah, untuk itu kita perlu membagi ECU, sorry, ARCU dan juga ARAG dengan masing-masing jumlah biloksnya. Nah, kita untung saja AG ini adalah biloksnya satu dan juga biloks di sini dua. Nah, dengan menggunakan matematika sederhana, kita dapat menghasilkan massa AG yang diendapkan itu sebesar 43,2 gram. Oke, oke, sekarang ke nomor 6. Untuk mengendapkan gram 3,175 Cu dari larutan CuSO4 2 molar dengan cara elektrolisis diperlukan elektron sejumlah berapa? Nah, ini kita perlu menuliskan reaksi di katodanya, teman. Oke, katoda di Cu, katoda di Cu itu dia Cu2 plus gitu ya. Cu2 plus ditambah 2E akan menghasilkan Cu solid. Nah, di mana eh, kita bisa mendapatkan perbandingan stokiometri sederhana. Yang dimana mol Cu massa per AR, tadi kita mendapatkan massanya itu 3,175, AR-nya itu tadi 63,5, yang menghasilkan 0,05 mol. Oke, di sini 0,05 mol. Nah, karena mol Cu, karena perbandingan eh, mol Cu dan juga koefisien E itu 2, maka kita perlu menggunakan stokiometri sederhana lagi. Maka untuk mencari mol E itu sama dengan kita mol Cu, ini N ya, NCU dengan koef E, elektron maksudnya ya, elektron koefisien E dan juga koefisien dari Cu itu sendiri. Maka mol Cu itu 0,05 dikali dengan koefisien E tadi itu adalah 2 di sini teman-teman. 2 per koefisiennya itu satu, maka kita akan mendapatkan hasilnya 0,1 mol. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Dalam suatu sel volta terjadi reaksi sebagai berikut. Harga potensial sel reaksi tersebut adalah untuk menentukan harga potensial reaksi ini dengan mudah kita hanya mengurangi atau menghitung selisih dari yang terbesar dan juga yang terkecil atau eh, eh, itu untuk menghitung dari oksidasi dan juga dikurangi reduksi yang dimana ini kita hanya mengurangi dengan 0,80
E0 sel itu sama dengan 0,80 dikurang min 0,14, yang dimana hasilnya itu adalah 0,94. Dan ini adalah positif, maka reaksi ini adalah reaksi yang spontan. Itu. Oke, kita lanjut. Oke, nomor 8. Logam X dapat mendesak logam Y dari larutannya. Logam Z dapat mendesak logam Y dari larutannya. Logam Z tidak dapat mendesak logam X dari larutannya. Urutan sifat konduktor yang makin lemah dari ketiga logam adalah. Nah, kita kan tahu ya, untuk menentukan eh, sifat konduktor itu kita dapat melihat urutannya itu dia bisa mendesak eh, logam lainnya atau tidak. Nah, kita dapat mengurutkan saja logam X itu dia dapat mendesak Y, artinya adalah konduktor dari logam X itu lebih besar daripada Y. Dan juga lanjut ke logam Z dapat mendesak logam Y. Maka Z dapat mendesak Y. Nah, namun logam Z itu tidak dapat mendesak X. Maka kesimpulannya adalah X itu lebih besar dari Z. Oke, kebayang? Nah, maka urutannya itu adalah X, Y, dan juga Z. Namun, ini karena kita mencari sifat konduktor yang makin lemah, maka kita hanya membalikkan saja, karena ini masih masih yang terbesar ke terkecil. Maka Z, Y, dan juga X jawabannya. Elektrolisis Al2O3 dalam pelarut kriolit dilakukan dengan arus 4 ampere selama 24.125 detik. Jumlah Al yang diperoleh adalah. Nah, untuk ini kita dapat menggunakan rumus simple aja. Kita perlu mencari muatannya itu berapa dengan rumus Q sama dengan I dikali T per 96.500. Yang dimana arusnya itu adalah 4 ampere dikali dengan detiknya itu cukup banyak ya, 24.125 per 96.500. Yang dimana kita akan mendapatkan muatannya itu sebesar 96.500. Ini kolom ya. Nah, untuk mencari mol E, kita dapat menggunakan rumus mol E sama dengan Q per F. Nah, di mana kita dapat melanjutkan 96.000 hasil yang tadi kita dapatkan 96.500 per 96.500 juga. Nah, karena hasilnya satu, maka kita dapat menggunakan perbandingan reaksi. Ini mungkin saya bisa hapus. Saya akan tulis di sini Ne sama dengan 1. Nah, pada reaksi di katoda Al3 plus itu dia akan bereaksi dengan 3 elektron yang dimana akan menghasilkan Al solid. Nah, karena ini dia menghasilkan 3 elektron, maka untuk perbandingannya NaL NaL sama dengan 1 mol 1 mol Al per 3 mol elektron. Maka karena ini mol E-nya itu adalah 1, maka saya akan ganti dengan 1. Maka perbandingannya itu adalah 1/3 atau 0,33 mol. Oke, lanjut ke soal yang terakhir.
Pada elektrolisis, larutan perak nitrat dengan elektroda karbon digunakan muatan listrik sebesar 0,05 F. Banyaknya perak yang diendapkan di katoda adalah dengan AR Ag 108. Nah, kita dapat menuliskan reaksi dari Ag itu sendiri, itu Ag plus sama dengan ditambah E. Ini saya salah. Itu dia akan menghasilkan Ag solid, di mana mol Ag itu akan sama dengan mol E, karena perbandingan dari stokiometri di sini adalah koefisiennya itu sama-sama satu. Ini juga sama-sama satu. Nah, maka untuk mencari mol E itu sendiri, kita menghasilkan 0,05 mol. Karena di sini 0,05 F, F itu sama dengan E. Oke. Nah, karena kita mendapatkan Ag-nya itu 0,05, maka untuk mencari masanya, kita hanya tinggal mengkali massa itu sama dengan mol dikali dengan AR-nya. Maka 0,05 dikali 108. Itu hasilnya 5,4 gram. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.